Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa'aqulu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu alayka ya manba'al ulum. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri warzuqni fahmal qawi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Baik, kita akan melanjutkan kembali untuk kajian kita di dalam kitab Qami Utughyan, yakni di halaman 15 ya, di halaman 15. Summa alam anna li'alimil akhirati salasa alamatin ihdaha alla yatlubad dunya bi'ilmihi wasaniyah ay yaqsida bil istighali bil ulumi as-sa'adah bil ulumi as-sa'adatal ukhrawiyyata fayakunu muhtamman bi'ilmil batini li siyasatil qalbi. Wasalisah, dan yang ayyakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlidi li sahibi syari'atin fi aqwalihi wa af'alihi. Nah, kemudian ini adalah lanjutan daripada cabang iman yang ke-18, yakni menyebarkan ilmu ya, menyebarkan ilmu syara'. Nah, kita lanjutkan sambungannya. Summa alam anna li'alimil akhirati salasa alamatin, bahwasanya kemudian ketahuilah bahwasanya bagi alim akhirat itu ada 3 alamat, ada 3 tanda. Yang pertama ihdaha, yang pertama alla yatlubad dunya bi'ilmihi, bahwa ia tidak mencari dunia bi'ilmihi, dengan ilmunya. Wasaniyata, kedua, ayyaqsida bil istighali bil ulumi, bahwa ia bermaksud, ia mempunyai tujuan dengan menyibukkan diri bil ulumi, dengan ilmu, as-sa'adatal ukhrawiyyata, akan kebahagiaan akhirat. Jadi dia ini ketika menyibukkan diri dengan ilmu, mengajar, kemudian berdakwah ya, menyebarkan ilmu, itu semata-mata tujuannya adalah as-sa'adah al-ukhrawiyyah. Jadi kebahagiaan akhirat, kebahagiaan yang kekal abadi di negeri akhirat, itu tujuannya. Jadi tidak ada untuk mencari dunia ya dengan ilmu tadi. Fayakunu muhtamman bi'ilmil batini, maka jadilah ia muhtamman, mementingkan, bi'ilmil batini, dengan ilmu batin, dengan ilmu urusan hati, li siyasatil qalbi, untuk mengatur hati, untuk menjaga hati. Menjaga hati ini penting ya, menjaga hati itu kan sangat penting sekali. Ikhlas ya, jangan sampai riya, jangan sampai ujub, jangan sampai sum'ah, begitu. Jadi dia mementingkan daripada ilmu akhirat, ilmu batin, untuk menjaga hati. Nah, karena itulah para a'immah, para imam itu, mereka itu memang sangat mementingkan itu. Bagaimana Imam Asy-Syafi'i, pemurahnya, zuhudnya terhadap dunia ya.
kemudian keikhlasan beliau di dalam berfatwa, di dalam berdiskusi, di dalam menyebarkan ilmu. Kemudian beliau itu juga ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya daripada ilmu-ilmu akhirat dan daripada ilmu batin atau ilmu hati untuk memperbaiki hati. Wasalisah, dan yang ketiga, ayyakuna mu'tamidan fi ulumihi ala taqlidi li sahibi syari'atin, bahwa adalah ia mu'tamidan hanya berpegang fi ulumihi pada ilmunya ala taqlidi atas taklid kepada siapa taklidnya, li sahibi syariah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li sahibi syariah itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi, baik pada ucapannya, wa af'alihi dan perbuatannya. Nah, tiga inilah yang menjadi ciri dan tanda daripada ulama akhirat. Jadi memastikan bahwa kita tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari dunia. Kemudian bahwa ketika kita menyibukkan diri dalam urusan ilmu, dalam urusan menyebarkan ilmu untuk mencari kebahagiaan akhirat. Dan yang ketiga tadi adalah bahwa betul-betul ucapan dan perbuatan kita itu taklid atau kita mengikuti mutaba'ah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian summa anna li'adami talabid dunya. Nah, kemudian bahwasanya bagi ketiadaan mencari dunia bil ilmi dengan ilmu, khamsa alamatin, ada 5 tanda. Jadi kata beliau, kalau tadi bahwa alim akhirat itu tandanya adalah salah satunya tidak mencari dunia dengan dengan ilmu tadi. Nah, maka tanda daripada bahwa orang itu tidak mencari dunia, ya, ketiadaan mencari dunia dengan ilmu itu ada 5 tanda. Nah, kalau ada 5 tanda ada pada diri kita, berarti selamatlah gitu. Selamatlah bahwa betul kita di dalam menyebarkan ilmu itu tidak mencari dunia, tidak menjadikan ilmu sebagai alat untuk mencari dunia. Yang pertama, tanda yang pertama ini tanda tidak mencari dunia dengan ilmu. Al-ula, yang pertama adalah alla yukhalifa qauluhu ma yaf'aluhu, bahwa tidak menyalahi ucapannya atas perbuatannya. Itu yang pertama. Jadi alla yukhalifa qauluhu ma yaf'aluhu. Fayakuna huwa awwalu fa'ilin lil ma'murati wa tarikin lil manhiyati. Nah, jadi maka jadilah ia huwa awwalu fa'ilin. Dia adalah orang yang pertama kali memperbuat, ya, fa'ilin, melakukan lil ma'murati, bagi apa yang diperintah, yang ia perintah, yang diperintah, ia menyuruh orang, maka dialah orang yang pertama kali melakukan perbuatan itu. Wa tarikin lil manhiyati, dan permulaan kali orang yang tarikin, meninggalkan lil manhiyati, apa-apa yang dilarang. Jadi kalau dia melarang melakukan sesuatu, ya, maka dialah orang pertama kali untuk meninggalkan itu tadi. Tapi kalau dia menyuruh, maka dialah yang pertama dalam hal melakukan sesuatu yang disuruh, yang diperintah. Nah, jadi itu adalah ciri yang pertama. Jadi pastikan ini bahwa tidak menyalahi ucapan atas perbuatannya. Nah, kalau tidak demikian, khawatir kita lah bahwa
selama ini bahwa kita menjadikan ilmu untuk mencari dunia. Nauzubillah min zalik, ya, jangan sampai demikian. Karena itu untuk ciri yang pertama ini harus kita pastikan bahwa ketika kita menyuruh, kitalah orang yang pertama kali untuk melakukannya. Ketika kita melarang, kitalah orang yang pertama kali untuk meninggalkan larangan itu. Selanjutnya wasaniyah, yang kedua, ayatanya bil ilmi ala hasabi taqatihi, bahwa dia bersungguh-sungguh dengan ilmu tersebut ala hasabi taqatihi, menurut kemampuannya. Jadi tidak boleh melebihi kapasitasnya, tidak boleh melebihi kemampuannya. Jadi betul-betul sesuai dengan kemampuan. Dia menyampaikan, dia menyebarkan ilmu memang sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan apa yang dia punya, yang dia miliki, yang dia ketahui. Adapun lebih dari itu, maka dia tidak menyampaikan, karena memang bukan kapasitas, dia tidak mempunyai kapasitas dalam hal itu. Jadi kalau kita tidak punya kapasitas di dalam menyampaikan ilmu tafsir, ya jangan mentafsir Al-Quran. Nanti akhirnya fatal, nanti akhirnya bahaya. Ya. Kemudian kalau kita misalnya tidak punya kapasitas untuk menyampaikan fikih, maka jangan sampai menjawab hukum yang kita tidak punya kapasitas itu. Justru nanti apa yang kita sampaikan justru akan banyak salahnya nanti akhirnya. Nah, ada ini dia bersungguh-sungguh dengan ilmu menurut kemampuannya. Wayarghaba fit ta'ati, dan dia gemar di dalam melakukan ketaatan. Ya, senang di dalam melakukan ketaatan. Nah, kemudian selanjutnya yang selanjutnya adalah wa yutawaqqa an ilmin yuksirul jidalah, dan dia menjauhi daripada ilmu yang memperbanyak perdebatan, yang memperbanyak pertengkaran, perdebatan. Jadi dia hindarkan itu. Jadi mencari ilmu yang justru menyebabkan sibuk di dalam perdebatan-perdebatan. Biasanya di ilmu kalam biasanya, ya. Ilmu kalam atau ya biasanya itu, ya, kalau yang terjadi perdebatan itu kan, makanya sehingga muncullah aliran-aliran para mutakallimin, ya, Mu'tazilah, kemudian Qadariyah, Mujassimah, dan seterusnya ini akhirnya bermunculan, ya. Terjadilah perdebatan-perdebatan, saling membantah dan seterusnya. Nah, cuma memang kalau masalah ilmu kalam itu wajib untuk kita ketahui, yaitu sekedar untuk menjaga i'tiqad kita, sekedar untuk membersihkan i'tiqad yang salah, membersihkan i'tiqad yang rusak, begitu. Sekedar itu. Jadi cuma jangan sampai terlalu menyelam, ya, sampai ke dasar, sampai ke mana menyelam yang halus-halus itu diselami, begitu. Akhirnya sibuk dia di dalam perdebatan-perdebatan yang kadang-kadang tidak berakhir, begitu. Nah, jadi dia harus menghindar daripada jidal, ya. Jadi perdebatan-perdebatan yang tidak kunjung, yang justru memperkeruh suasana, ya. Termasuk masalah perdebatan di dalam masalah furu'iyah, itu sebenarnya sudah dibahas oleh para ulama, yang kita tidak perlu untuk memperumit, ya, memperumit suasana. Ya, contoh kayak misalnya masalah usolli di dalam sholat, masalah kunut pada sholat subuh, masalah tahlil di saat orang sudah meninggal dunia, lalu kita ada bertahlilan, ya, sebagaimana adat istiadat masyarakat kita, ya. Kemudian masalah talqin di saat orang yang talqin, maksud di sini yang sering diperdebatkan itu adalah di talqin setelah mayit jenazah itu dimasukkan ke dalam kubur. Jadi setelah dikubur lalu ditalqin.
Itu yang terjadi perdebatan. Kemudian masalah maulid, nanti kalau menjelang bulan Rabiul Awal lalu ada maulid. Ini terjadi perdebatan pro kontra. Kemudian Isra Mi'raj, nuzulul Quran, apa lagi biasanya? Tawassul, tabarruk, ziarah kubur. Nah, dan seterusnya ini justru perdebatan itu tidak akan selesai-selesai, ya. Tidak akan tidak akan selesai begitu. Nah, jadi jangan sampai kita justru memperbanyak dalam masalah ini, memperbanyak perdebatan dalam masalah ini, ya. Dan justru tadi kadang-kadang memperencing suasana, ya, menyebabkan umat itu terpecah belah kadang-kadang, ya. Nah, kemudian adapun tadi ilmu kalam tadi, ya, ilmu kalam itu adalah kita pelajari, ya, untuk sekedar menjaga akidah kita, menjaga i'tiqad kita, bahwa betul-betul nanti i'tiqad kita itu adalah i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah, begitu. Dan sekedar untuk menghindari daripada i'tiqad yang bid'ah, ya, i'tiqad yang rusak. Makanya kita belajar juga ilmu kalam, ya. Tapi bukan untuk memperbanyak perdebatan, ya, tapi itu tadi sekedar untuk menjaga tadi i'tiqad kita, menjaga akidah supaya tadi akidah itu sahihah, akidah itu benar, ya. Akidah yang sahihah, yaitu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian wasalisah yang ketiga, ayyajtaniba, bahwa dia meninggalkan taraffuha ta'amin, dia menjauhi, dia menghindari akan bermewah-mewah pada makanan, wa maskanin, tempat tinggal, wa asasin, perabot rumah tangga, wa libasin, pakaian. Nah, jadi orang yang mencari menyebarkan ilmu, ya, mengajar atau berdakwah, ya, dia akan meninggalkan itu, tidak bermewah-mewah, ya, pada makanan, pada tempat tinggal, perabot rumah tangga, walibasin, dan pakaian itu tadi. Jadi yang sederhana, ya, sederhana. Kalau kebutuhan, ya, tidak mengapa. Kalau memang dia perlu mobil, ya itu bukan bermewah-mewah, ya memang keperluan. Misalnya HP, misalnya juga HP-nya mesti Android, dan misalnya HP yang RAM 4 misalnya, ya, RAM 4 dengan 125 GB misalnya. Kalau itu memang diperlukan dengan tugas yang banyak, ya. Saat ini kan banyak tugas, apalagi masa pandemi saat ini, tugas-tugas melalui HP, ya. Lalu dalam rangka dia berdakwah, kemudian HP-nya itu kita lihat secara kasat mata mewah, itu belum tentu, ya, belum tentu dia bermewah-mewah, tapi memang keperluan. Harganya sampai 10 juta misalnya. Tapi kalau itu memang keperluan, ya itu tidak mengapa, ya. Apalagi saat ini ada orang yang memberikan materi-materi melalui HP, kursus melalui HP, dan macam-macam lah. Nah, jadi sesuai dengan keperluan itu tidak. Jadi yang maksud bermewah ini adalah memang berlebih-lebihan, ya, tidak sesuai dengan keperluan, berlebih-lebihan. Kalau memang keperluan tadi tidak mengapa, ya. Malah kalau kita HP biasa saat ini, ya kadang-kadang tidak lancar urusan, ya, HP yang biasa, ya, apalagi dengan tugas yang banyak begitu. Itu harus kita pahami, ya, termasuk punya mobil, tidak mengapa, silahkan. Dan itu kalau itu keperluan misalnya, ya, tidak mengapa. Tempat tinggal. Nah, kemudian selanjutnya, warabi'ah yang keempat, ayang qabidah an mukhalatati sultan. Nah, ini penting. Nah, dia menjauhi daripada bercampur dengan sultan, dengan penguasa, dengan sultan. Dia menghindar daripada kekuasaan. Jadi ulama itu memang menghindar dari kekuasaan.
ahlul ilmi itu menghindar daripada kekuasaan. Ya, makanya ialah Ustaz Abdul Somad, ya, Profesor Ustaz Abdul Somad, ya, LC, MH, PhD, ya atau bahasa kita doktor itu ya, Doktor Ustaz Abdul Somad, Profesor Doktor Ustaz Abdul Somad. Menjadi UAS itu Ustaz Abdul Somad itu, masya Allah, bagaimana beliau itu menghindar daripada kekuasaan, ya. Pernah diusulkan untuk menjadi wapres waktu itu, calon wakil presiden, tapi beliau menolak. Bahkan kepada salah satu calon waktu itu beliau menyampaikan bahwa andai kata bapak itu jadi, jangan beri saya, intinya kurang lebih ya, jangan beri saya kekuasaan, jangan undang saya di istana, dan begitu seterusnya. Nah, ini adalah ciri-ciri daripada ulama yang menjauh daripada kepada sultan, ya, pada penguasa. Jadi memang begitulah para ulama yang sebenarnya dia itu akan menjauh daripada kekuasaan. Dia tidak berada di lingkaran kekuasaan. Illa, kecuali. Nah, kalau ini tidak mengapa. Lin nushi lahu, untuk memberi nasihat baginya. Nah, itu tidak mengapa, ya, kalau untuk memberikan nasihat kepada penguasa, kepada khalifah, ya, kepada pejabat, itu tidak mengapa untuk memberikan nasihat. Kemudian atau boleh juga lidab'i mazlamatin, untuk menolak kezaliman. Ya. Dia memberikan nasihat untuk menolak kezaliman, di mana kebijakan zalim hanya dia pun masuk di lingkaran kekuasaan dalam rangka untuk menolak kezaliman kalau ada nanti kebijakan yang zalim. Jadi ya, kalau begitu tidak mengapa, tapi berat tentunya, ya, tentunya berat untuk berada di lingkaran kekuasaan di mana dia akan memberikan nasihat, dia akan menolak kezaliman kalau itu zalim kebijakannya. Tetapi itu berat, ya. Tapi kalau begitu kata beliau, ya silakan. Kalau tidak demikian maka menjauhlah daripada lingkaran kekuasaan, menjauhlah daripada sultan, daripada lingkaran kekuasaan. Aulis syafaati fi mardatillahi ta'ala, atau untuk syafaat, memberi syafaat di tempat keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal khamisah, dan yang kelima, ciri yang kelima daripada orang yang tidak mencari dunia dengan ilmu, alla yusari'a ilal fatwa, bahwa dia tidak bersegera untuk memberikan fatwa. Bal yaqulu, bahkan dia mengatakan ihtiyatan, ya, karena berhati-hati, is'al man yakunu ahlan lil fatwa, tanyalah kepada orang yang ahli untuk memberikan fatwa. Malah begitu, dia tanyakan kepada si A si B saja, dia lebih ahli daripada saya, dia lebih alim daripada saya, dan seterusnya. Is'al man yakunu ahlan lil fatwa. Wa ayyam tani'a anil ijtihadi, dan bahwa dia mencegah dirinya anil ijtihadi, daripada berijtihad. Iza lam yata'ayyan alaihi, apabila memang tidak fardu ain atasnya. Kalau dia memang fardu ain, hanya dirinya yang bisa untuk berijtihad, dia wajib jadinya untuk berijtihad. Ada ini masih banyak aja yang lain. Si A, si B, si C masih banyak, ya, tuan guru yang lain yang dia punya kemampuan untuk berijtihad, lalu beliau tidak mau untuk berijtihad karena masih banyak yang lain. Nah, itulah, ya, salah satunya Sayyid Muhammad Amin Qutbi. Ini salah satu guru, ya, guru abah mertua maksudnya, ya. Ini salah satu guru abah mertua itu adalah Sayyid Amin Qutbi. Nah, beliau itu kan meninggalkan, ya, waktu itu meninggalkan untuk berfatwa, meninggalkan untuk mengajar, ya, sempat waktu itu. Kenapa? Karena waktu itu ada, yaitu Syekhul Ulama Syekh Hasan Masad. Jadi ada Syekh Hasan Masad. Jadi sehingga beliau itu, kalau bahasa kita, beruzlah, ya, melazimi di rumah, ya. Tidak lagi mengajar. Kenapa? Karena tadi masih ada waktu itu
masih ada waktu itu adalah Syekhul Ulama, gurunya para ulama, siapa? Yaitu Syekh Hasan Masyad. Nah, bal yaqulu, bahkan dia mengatakan la adri, aku tidak mengetahui. Iza lam yashul al-ijtihadu alaih, apabila memang tidak mudah untuk berijtihad atasnya. Jadi tidak segan-segan ketika dia tidak mengetahui lalu dia mengatakan la adri, saya tidak mengetahui. Kemudian, nah itulah cabang iman yang ke berapa? Ke-18, yaitu menyebarkan ilmu. Jadi ketika menyebarkan ilmu, jaga niat kita, jangan sampai menyebarkan ilmu untuk mencari harta benda dunia. Nah, ini ciri-cirinya tadi. Wa syu'batu tasi'atu asyrata. Kemudian cabang iman yang ke-19, ta'zimul Qur'ani wa ihtiramuhu, yaitu mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya, menghormatinya, memuliakannya. Nah, itu cabang iman yang ke-19, mengagungkan Al-Qur'an dan memuliakannya. Fa min zalika, maka di antara yang demikian itu, daripada kita mengagungkan Al-Qur'an inilah, menghormati Al-Qur'an, memuliakan Al-Qur'an. Nah, ini penting ini, karena ini bagian daripada adab kita terhadap Al-Qur'an, ya. Fa min zalika ayyaqra'ahu, bahwa dia membaca akan dia, wa huwa ala taharatin, dan dia atas keadaan suci, dalam keadaan bersuci. Jadi dia baca Al-Quran itu berwudu dahulu, ya, bersuci, ya. Kalau dia batal wudu, ya berwudu dulu, bersuci. Jadi tidak hanya sekedar boleh atau tidak, kan begitu. Boleh tidak baca Al-Quran kalau tidak berwudu? Ya boleh, tetapi tidak sekedar itu, kan. Tidak sekedar itu. Dalam fikih ya boleh, tetapi etika dan adab itu penting, ya, yaitu bersuci. Wa alla yamussahu illa tahiran, dan bahwa dia tidak menyentuh Al-Quran kecuali bersuci. Nah, ini juga bagian daripada adab. Jadi apakah boleh memegang Al-Quran tidak bersuci? Sebagian yang lain tidak boleh, haram hukumnya. Kalau memegang Al-Quran tidak bersuci, maka dia maksiat kepada Allah. Ada yang satunya lagi, tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Karena yang dimaksud dengan ayat tidaklah menyentuh Al-Quran kecuali adalah orang yang disucikan, yakni malaikat, misalnya begitu, ya. Jadi perdebatan itu, ya, secara fikih, ya tadi sudah dibahas oleh para ulama. Maka penting etika, penting adab, yaitu ketika kita ingin memegang Al-Quran, ketika kita ingin menyentuh Al-Quran, maka berwudu, maka bersuci, begitu. Berwudu dan bersuci. Ya, walaupun misalnya yang satunya tadi menganggap bahwa boleh, misalnya dia mengikuti pendapat yang boleh, misalnya tidak mengapa, tapi etika dijaga, ya, tetap aja dia bersuci, berwudu, ya. Nah, makanya yang menganggap bahwa dalam mazhab Syafi'i bahwa hukumnya adalah tidak boleh, hukumnya adalah haram dan maksiat kepada Allah kalau kita menyentuh Al-Quran tidak berwudu, tidak bersuci. Nah, makanya begitu, maka dia harus, wajib tadi, ya, untuk bersuci. Jadi masalah ini adalah masalah yang cukup penting, ya, dalam hal kita menjaga adab terhadap Al-Quran. Jadi pastikan kita menyentuh Al-Quran itu bersuci, yaitu bagian daripada adab. Wa ayyastaka wa yatakhallala inda iradati qiraatihi, dan bahwa ia bersiwak, wa yatakhallala, dan dia membersihkan gigi, sisa-sisa gigi yang ada di sisa-sisa makanan yang ada di gigi, ya, mencungkil, ya, bahasa kita, ya, mencungkil sisa makanan yang ada di gigi, itu namanya yatakhallal. Wa yatakhallala, dan dia membersihkan sisa-sisa makanan yang ada di gigi. Inda iradatil Qur'an, inda iradatihi, ketika menghendaki membaca Al-Quran. Nah, kemudian lagi apa lagi adabnya? Wa ayyastawiya li qiraatihi qa'idan, dan bahwa ia maksudkan ketika membacanya qa'idan, duduk. Jadi ketika dia ingin
membaca Al-Qur'an qa'idan, duduk. Nah, itu wa an yastawiya. Ya, dia maksudkan untuk membaca, artinya ketika dia ingin membaca Al-Qur'an ini adalah qa'idan, duduk yang sempurna maksudnya ya. Yastawiya ini kan ya lurus, duduknya sempurna, bersila sambil menundukkan kepala. Nah, itu namanya wa an yastawiya al-qira'atihi qa'idan. Jadi duduknya itu sempurna. In kana fi ghairi sholatin, jika adalah ia pada selain sholat. Nah, jadi kalau dalam sholat kan dia berdiri. Kalau tempat qiraatul Quran ketika kita sholat itu qiyam. Makanya makruh kalau kita itu rukuk membaca Al-Quran. Makanya makruh di saat kita duduk tasyahud awal misalnya membaca Al-Quran. Nah, malah sujud sahwi nanti. Kalau kita membaca Al-Fatihah saat duduk itu malah sujud sahwi nanti. Nah, jadi karena apa? Karena memang tempat kita baca Al-Quran di dalam sholat itu adalah di waktu kita berdiri. Tapi kalau ulun sholat duduk, ya memang itu darurat ya. Artinya dia tidak bisa sholat berdiri kan duduk ya duduk. Itu kan dalam kondisi yang tidak normal kan, sakit misalnya. Kondisi yang tidak memungkinkan dia berdiri ya duduk. Berarti baca Al-Qur'annya ya duduk, karena duduknya itulah qiyamnya. Duduknya itulah qiyamnya ya, begitu. Berdiri maksudnya ya. Jadi duduknya waktu orang yang sholat duduk, maka duduknya itulah sebagai qiyamnya, sebagai gantinya. Nah, kemudian jadi dia duduk yang sempurna, wa ayyastawil qiraati qa'idan. Dia maksudkan untuk membaca Al-Quran itu duduk yang sempurna. In kana fi ghairi salatin. Kemudian wala yakuna muttaqian, dan bahwa tidaklah itu duduk muttaqian bersandar. Jadi tidak duduk bersandar ya, sambil baring di kursi bersandar lalu sambil merabahkan kepala di kursi misalnya lah. Nah, itu kurang adab kita dalam hal membaca Al-Quran. Jadi duduknya bersila ya, sempurna ya, tidak yang duduk bersandar sambil, sebenarnya muttaqian itu ya biasanya bersandar tapi sambil ini melonjorkan kaki, biasanya begitu. Jadi yang bagusnya kan duduk bersila ya, kan biasa orang bersandar itulah kakinya itu diselonjorkan. Nah, akhirnya kurang adab kepada Al-Quran. Wa ayyal basa siyabat tajammuli, bahwa dia memakai pakaian yang indah, yang bagus. Jadi kalau kita baca Al-Quran ini pakaian yang bagus. Li'annahu munajin rabbahu, karena dia sedang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an yastaqbilal qiblah li qiraatihi, dan bahwa dia menghadap kiblat untuk membaca Al-Quran. Wa ayyatamatmadha kullama tanakha'a, dan dia itu berkumur-kumur bila mana berdahak. Jadi waktu dia berdahak atau mengeluarkan dahak, dia berkumur-kumur, membersihkan mulutnya ketika membaca Al-Quran ini, Masya Allah. Jadi begitu ya dalam hal kita menjaga kehormatan Al-Quran. Wa ayyumsika anil qiraati iza tasa'aba, dan bahwa dia menahan diri daripada membaca Al-Quran iza tasa'aba, apabila dia menguap. Jadi kalau menguap jangan sambil membaca Quran. Jadi hentikan dulu membaca Qurannya, lalu dia menguap, selesai dia menguap, lalulah dia melanjutkan untuk membaca Al-Quran tadi. Wa ayyaqra'ahu ala ta'uddatin wa tartilin, dan dia membaca Al-Quran itu perlahan dan tertil. Membacanya itu tidak yang terlalu cepat ya, membacanya tertil. Kalau terlalu cepat kan akhirnya mana tajwidnya nanti yang bermasalah. Kemudian kadang-kadang hurufnya nanti lah. Jadi yang tertil saja. Warattilil Qur'an tartila, warattilil Qur'ana tartila.
baca Al-Quran itu dengan tartil. Jadi kalau kalian banin banat ketika setor kepada muhafiz muhafizah, maka ya dengan tartil, ya jangan terlalu cepat. Ya dengan tartil nanti ya, kalau nanti setor ya, setor bacaan, setor hafalan ya kepada muhafiz muhafizah. Jadi apalagi setor yang pakai online, pakai video call misalnya, atau pakai telepon. Jadi ya, yang pelan-pelan saja ya nanti. Yang Aba ingatkan untuk kalian banin banat, nanti mana yang hari ini ada jadwal setor hari ini, ya, dicek ya jadwalnya ya, dicek jadwalnya yang sudah ada di grup. Nah kemudian hari ini siapa-siapa kelasnya, kemudian pada halaqah siapa, kemudian jam berapa, nah, itu dipastikan jam berapa. Nah kemudian silakan untuk menghubungi muhafiz atau muhafizahnya yang sudah ditetapkan oleh koordinator tahfiz ya. Jadi dicek hari ini. Kalau tidak punya HP, Abah kayak apa? Ya kira-kira kalau hanya ada HP yang biasa saja kan, telepon tidak apa-apa ya. Tidak mesti HP Android. Setor itu tidak mesti pakai video call. Jadi pakai telepon biasa. Pakai telepon biasa. Abah tidak punya pulsa diisi, tidak ada duit. Ya nanti muhafiznya yang akan nelpon, asal diberitahu jadi SMS. Muhafiznya yang akan menelpon. Jadi sehingga tidak ada alasan lagi ya. Tidak ada alasan kita tidak setor, maksudnya tuh nah. Ya kalau memang fakta tidak ada duit ya memang kondisi kan. Ya. Tetapi maksud Abah itu adalah biar tidak ada kita ini tidak banyak beralasan begitulah. Beritahu saja nanti muhafiznya, nanti muhafiz akan menghubungi begitu. Hubungi pihak pondok, nanti insya Allah pihak pondok akan memfasilitasi kan begitu. Kalau perlu minta isikan pulsa nanti kita isikan insya Allah. Ya, kita isikan. Tapi jangan banyak-banyak juga Bang. Kalau sampai lebih dari 100 minta isikan pulsa, kasihan juga pondok nanti. Ya maksudnya adalah kalau memang kondisi kita tidak punya pulsa, misalnya lah tidak punya kuota, ya insya Allah nanti kita upayakan gitu. Nah, maksudnya itu nah, supaya kita tidak ada alasan untuk tidak setor ya, sudah ada jadwal setor ya, tidak yang beralasan. Kalau misalnya tapi tidak ada yang saya setorkan, ya tidak apa-apa, telepon saja, angkat saja. Kalau ada nanti muhafiz nelpon, angkat saja itu telepon, ya sampaikan, maaf Ustadz, saya hari ini tidak bisa nyetor. Nanti kan ditanya, kenapa tidak saya setor? Ulun tidak menghafal. Kan ditanya, kenapa tidak menghafal? Ulun kelupaan. Kenapa lupa? Macam-macam nanti kan ditanyakan begitu. Hanya diberi motivasi, kan begitulah. Tidak dimarahi, tidak. Nasihat itu bukan memarahi. Nasihat itu bukan memarahi, tapi untuk memotivasi kita supaya akhirnya tumbuh semangat kita. Kadang-kadang kan kita menghafal itu ada masa-masa futur, masa-masa lemah, kadang-kadang kan begitu. Ya begitu nanti ya untuk anak-anakku sekalian, karena kadang-kadang masih ada juga ya, laporan yang tidak setor ya. Kadang-kadang tuh ada yang ya beralasan A, B, C lah begitulah. Nah supaya coba dikomunikasikan, kalau jadwal setornya itu sudah ditetapkan jam sekian, nah silakan nanti dikomunikasikan lebih lanjut apa alasan-alasannya, kemudian kita mencarikan solusi yang terbaik begitu. Jadi ingat, mencari solusi yang terbaik ya, bukan malah kita menghindar ya, bukan malah kita beralasan yang kadang-kadang alasan tidak tepat begitu. Ya silakan dikomunikasikan lah. Insya Allah ya, kalau komunikasi yang baik, insya Allah Allah akan menolongi kita, Allah akan membantu kita. Yang penting ada komunikasi. Jadi dalam kesempatan ini ya Abah ingin mengingatkan kepada kalian semua yang punya jadwal hari ini, silahkan nanti dicek jadwalnya di grup, itu sudah disampaikan. Dicek di grup itu sudah ada jadwalnya, siapa yang setor hari ini, baik yang santri lama maupun santri baru. Pastikan halaqah pada muhafiz siapa, muhafizah siapa. Nah, jamnya silahkan dicek jamnya.
Ya, nah, kalau nanti muhafiz tidak menelpon, maka upayakan kita yang menelpon. Begitu ya. Kalau misalnya ada kendala, maka silakan disampaikan kendala kepada muhafizahnya. Tapi kendala yang bagaimana, tentunya nanti bisa dikomunikasikan. Ya, gitu ya. Karena ini bukan kebaikan kan untuk diri kita sebenarnya, bukan untuk muhafizah tidak. Kebaikan untuk diri kalian kan. Kalaupun tidak ada yang disetorkan tadi, tetap laksanakan tugas kita, walaupun tidak ada yang disetorkan. Misalnya ada jadwal setor hari ini, tapi tidak ada yang kita setorkan, ya, sampaikan. Kalau ada yang kurang dipahami dalam setor itu, nanti kan bisa dikomunikasikan. Misalnya tentang makro. Nah, Ustadz, apa sih makro itu? Nah, terutama bagi santri baru kan. Apa sih satu makro? Apa sih maksud dua makro? Begitu. Kemudian kami kan tidak punya Al-Quran hufaz. Kayak apa solusinya? Kan begitu. Disampaikan saja ya, sampaikan saja. Ya, karena memang standar kita di pesantren Al-Quran Darul Inqirabi itu sebenarnya kita menggunakan menggunakan Al-Quran hufaz ya, Al-Quran hufaz. Jadi Al-Qurannya seperti ini, Al-Hufaz ya. Al-Qurannya seperti ini Al-Quran Al-Hufaz. Nah ini ya Al-Qurannya. Dan ini sebenarnya disiapkan oleh pondok. Jadi disiapkan oleh pondok. Santri angkatan 1, 2, 3 termasuk yang angkatan 4 ini juga Al-Qurannya disiapkan oleh pondok. Namun karena memang masa pandemi, kita belum kembali ke pondok, belum bisa ke pondok. Ya akhirnya ya kalaupun ada Al-Quran yang biasa, Al-Quran biasa aja dulu. Tapi paling tidak nanti kita menyetor misalnya menyetor atau kita menyampaikan setoran kita. Ingatkan aja dari ayat ke berapa sampai ke berapa. Nanti insya Allah muhafiz kita paham. Karena muhafiz kita juga punya pegangan ini. Nah jadi di Quran Hufaz ini dia dalam satu halaman itu ada 5 makro. Nah, jadi kalau kita ya udah nampak ya, ini mencontohkan. Nah, ini seperti ini. Jadi itu ada 5 warna. 5 warna ya. Ya, 5 warna. Nah, jadi satu warna itu satu makro. Jadi kayak semacam di blok begitu. Ada 5 blok di sini. Nah, jadi satu blok itu namanya satu makro. Jadi dalam satu halaman itu dia punya 5 makro. Begitu. Nanti kalau tidak paham itu nanti silahkan ditanyakan kepada muhafiz kita di saat telepon ya. Kemudian jamnya sudah sampai ya. Masih panjang nggak? Sudah sampai titik kan belum? Kemudian karena jamnya sudah sampai, sepertinya Abah tidak melanjutkan lagi ya. Karena memang kita sudah menetapkan jam 6 sampai 45 ya. Walaupun lebih sedikit, Abah minta ampun, minta rela. Tapi sudah sampai waktunya, jadi kita cukupkan. Insya Allah nanti kita sambung di waktu yang lain, karena kalian juga masih punya kewajiban lagi, yaitu untuk mengikuti ta'lim ya, ta'lim yang dalam bahasa kita itu kan diwajibkan ya. Jadi masih punya tugas. Jadi oleh karenanya kita cukupkan dulu untuk ta'lim kita. Mudah-mudahan apa yang Abah sampaikan ada manfaatnya. Terutama tadi yang pesan Abah tadi yang terakhir tadi ya, itu tolong diingatkan ya, supaya ini adalah untuk kebaikan kita. Dan yakinlah ketika kita bersungguh-sungguh, maka Allah akan memberikan pertolongan kepada kita. Itu saja mungkin, mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya mohon maaf. Dan Abah tetap menyampaikan apapun ya yang Abah baca. Kalau itu ada kesalahan baik secara baris, secara makna, arti, pemahaman dan seterusnya, ini adalah daripada kejahilan Abah sendiri. Karena itu silakan untuk diberikan koreksi yang dengan cara yang baik, dengan cara yang ahsan. Kemudian Abah berdoa kepada Allah Ta'ala, mudah-mudahan segala hajat kalian dan hajat orang tua kalian dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalian akan menjadi seorang yang alim, seorang yang faqih fiddin, kemudian hafiz Quran 13 juz dengan miskin, dengan hafalan yang berkualitas, dan sehingga kita semua nanti
dapat memberikan mahkota untuk kedua orang tua kita, dan inilah kebahagiaan yang akan dirasakan oleh kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, astaghfirullahalazim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika, walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.